Selamat datang di channel saya, EduStack. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dinamika rotasi bagian yang kedua. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari dinamika rotasi bagian yang pertama di video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang momen inersia dan energi kinetik untuk benda bergerak rotasi, serta hubungan torsi dengan momen inersia. Nah, sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang dinamika rotasi bagian yang kedua ini, jangan lupa untuk yang ini. And ring the bell, ding ding. Nah, langsung saja kita lihat ulasannya. Nah, pernahkah Anda menjatuhkan sebuah kelereng dengan cincin di suatu permukaan bidang miring dengan ketinggian yang sama? Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang jatuh di dasar lebih dulu? Apakah kelereng atau cincin? Nah, ketika Anda memahami tentang momen inersia, maka pertanyaan tadi pasti akan sangat gampang untuk dijawab. Nah, momen inersia itu menyatakan suatu besaran fisika yang menyatakan tentang ukuran kelembaman suatu benda. Sekali lagi, besaran fisika yang menyatakan ukuran kelembaman suatu benda. Yang mana momen inersia suatu benda besar ketika benda tersebut ketika bergerak atau berputar, bergerak rotasi, dia sulit untuk dihentikan. Sekali lagi, momen inersia suatu benda dikatakan besar ketika benda berrotasi, bergerak rotasi, benda tersebut sulit untuk dihentikan. Atau momen inersia benda besar ketika benda sulit untuk melakukan gerak rotasi. Pernahkah Anda melihat gerak benda menggelinding atau berrotasi seperti bola bowling, gasing, ataupun kelereng? Nah, ketika melihat benda yang berputar, berrotasi atau menggelinding, maka bekerja konsep momen inersia pada benda itu. Momen inersia adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran kelembaman suatu benda yang berrotasi. Nah, besarnya momen inersia suatu benda dipengaruhi oleh massa benda, geometri benda atau bentuknya, kemudian letak sumbu putar, dan yang keempat adalah jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Berikut persamaan momen inersia. I sama dengan massa dikali jarak kuadrat. Jika terdapat banyak partikel dengan massa yang berbeda dan jarak yang berbeda terhadap poros, maka I sama dengan sigma m R kuadrat. Dengan M adalah massa partikel dan R adalah jarak partikel ke poros putar. Contoh, 3 buah titik materi masing-masing bermassa 200 gram, 100 gram, dan 200 gram terletak pada koordinat 0,0. Ini di pusat sumbu koordinat, kemudian 4,0 dan 4,3. Jika jarak dinyatakan dalam satuan cm, tentukan momen inersia sistem partikel terhadap poros sumbu X. Nah, langsung saja yang pertama kita harus membuat variabel apa saja yang diketahui pada soal berikut. Yang pertama, untuk massa partikel yang pertama 200 gram kita ubah ke kilogram, berarti 0,2 kilogram. Kemudian partikel yang kedua 100 gram ubah ke kilogram, 0,1 kilogram. Kemudian massa partikel yang ketiga yaitu 200 gram, kita ubah ke kilogram,
0,2 kilogram. Nah, selanjutnya yang kita tentukan adalah jarak poros terhadap koordinatnya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah partikelnya bergerak atau terhadap poros sumbu X. Nah, berarti sumbu X yang berputar porosnya. Jarak R-nya adalah di sumbu Y. Sekali lagi ya, jika poros terhadap sumbu X, maka jarak R-nya adalah sumbu Y-nya. Maka R1 adalah sumbu Y pada koordinatnya adalah 0. R2 jarak yang kedua, sumbu Y-nya adalah 0 juga. Dan jarak yang ketiga, sumbu Y-nya adalah 3. Tapi yang penting di sini adalah dalam satuan sentimeter. Maka kita harus ubah ke dalam satuan meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sampai di sini kita lanjutkan. Selanjutnya persamaan momen inersia jika terdapat lebih dari satu partikel bermassa, yaitu momen inersia sama dengan sigma M kali R kuadrat. Langsung saja M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Kita masukkan nilainya. M1 adalah 0,2 kilogram. 0,2 kilogram. Jaraknya adalah 0. Ditambah M2 masanya 0,1 kilogram. Jaraknya adalah 0. Dan massa yang ketiga adalah 0,2 kilogram. Kemudian jaraknya 3 dikali 10 pangkat min 2. Jangan lupa bahwa R itu jaraknya dikuadratkan. Maka momen inersia sistem partikel ini habis 0. Maka yang ada adalah 0,2 dikali 3 kuadrat. 9 dikali 0,2 yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Bilangan berpangkat dikuadratkan, pangkatnya dikali. Kali 10 pangkat negatif 4 kilogram meter kuadrat. Inilah nilai momen inersia sistem partikel jika poros putar ada pada sumbu X. Berikut ini adalah momen inersia beberapa benda homogen. Mulai dari silinder yang porosnya berada di pusat, kemudian ada batang silinder yang porosnya melalui ujung, sampai kepada bola pejal dan bola tipis berongga. Selanjutnya poin yang kedua adalah hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut serta momen inersia. Nah, menurut hukum Newton, benda yang dipercepat dengan percepatan searah dengan gaya. Percepatan ini dinamakan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial sesuai dengan hukum Newton bahwa F sama dengan massa dikali percepatan. Untuk momen gaya, torsi sama dengan jarak lengan momen dikali gaya. Dan percepatan tangensial A itu adalah jari-jari dikali percepatan sudut. Nah, ketika disubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya,
maka torsi sama dengan mr kuadrat kali alfa. Karena mr kuadrat itu adalah persamaan momen inersia yang sebelumnya, maka torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Saat benda bergerak rotasi, maka keadaan yang terjadi adalah bisa saja benda hanya melakukan rotasi tanpa menggelinding. Nah, keadaan yang kedua adalah benda menggelinding sekaligus melakukan gerak rotasi. Sehingga untuk energi kinetik rotasi berlaku setengah I omega kuadrat I momen inersia omega kecepatan sudut. Sedangkan untuk energi kinetik benda yang bergerak menggelinding itu adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi setengah mv kuadrat, energi kinetik rotasi setengah I kali omega kuadrat. Untuk hukum kekekalan energi, yang mana energi mekanik akan selalu sama pada saat keadaan yang berbeda posisinya. Energi potensial 1 tambah energi kinetik translasi 1 ditambah energi kinetik rotasi 1 akan konstan di tempat atau posisi benda bergerak rotasi atau menggelinding. Contoh, bola pejal dengan jari-jari 10 cm bermasa 0,5 kg menggelinding dengan kelajuan linier 6 meter per sekon. Tentukanlah A. energi kinetik rotasi bola pejal dan B. energi kinetik total bola pejal. Berikut variabel yang diketahui, yaitu jari-jari 10 cm, masa 0,5 kg, dan kecepatan linier 6 meter per sekon. Baik, penyelesaiannya untuk bagian yang pertama, energi kinetik rotasi pada bola pejal setengah momen inersia dikali kecepatan sudut kuadrat. Itu untuk energi kinetik rotasi. Kemudian bendanya adalah bola pejal, maka momen inersia kita lihat bola pejal sama dengan setengah momen inersia bola pejal adalah 2/5 M massa kali jari-jari kuadrat dikali omega. Ini adalah kecepatan sudut. Dalam gerak rotasi, kecepatan sudut itu adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jarinya. Jangan lupa kuadrat. Jari-jari kuadrat ini bisa kita eksekusi. Sehingga energi kinetik rotasi adalah 1/5 M massa dikali kecepatan linier kuadrat. Sama dengan massa bola pejal tadi adalah 0,5 kg. Kita gantikan 1/5 dikali 0,5 kg. Nah, sedangkan kecepatan liniernya adalah 6 meter per sekon. Kemudian dikuadratkan, maka energi kinetik rotasi bola pejal adalah 6 kuadrat 36. 36 dikali 0,1, maka hasilnya 3,6 Joule. Berikutnya untuk energi kinetik total bola pejal. Energi kinetik total bola pejal ketika dia menggelinding adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi setengah M V kuadrat, energi kinetik rotasi setengah I kali
omega kuadrat. Ini tetap setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi bola pejal tadi sudah kita lihat adalah nilainya 1/5 mv kuadrat. Tinggal kita gantikan 1/5 mv kuadrat. Setengah ditambah 1/5 ini adalah 7/10 mv kuadrat. Tinggal kita gantikan nilainya, maka energi kinetik total sama dengan 7/10 dikali 0,5 dikali 6 kuadrat. Nah, hasilnya 12,6 Joule. Jika sebuah benda bermassa M berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut omega sehingga memiliki momen inersia I, maka momentum sudutnya adalah L sama dengan I kali omega. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0, seperti pada gambar berikut. Nah, bagaimana penjelasan saya tentang momen inersia tadi? Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya dapat menyajikan informasi dan edukasi yang menarik lainnya untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.